Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi. Yang saya hormati, Direktur Presin dan teman-teman saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kehendaknya kita bisa bertemu di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan topik bullying. Bullying adalah salah satu bentuk intimidasi fisik dan psikologis. Jadi secara terus-menerus membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa berupa perilaku, mengejek, mencela, mengancam, bahkan didikan keras. Faktor dari bullying berkembang dari faktor lingkungan, faktor kompleks, bisa terdiri dari sekolah, keluarga, dan teman-teman. Dampak dari bullying sangat mengkhawatirkan, baik bagi pelaku ataupun korban. Bullying bisa membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada kehidupan yang gelap. Alasan orang ingin melakukan bullying adalah ingin mengambil kendali dan dianggap paling berkuasa. Kedua, ingin mendapatkan perhatian dari sekeliling. Ketiga, berasal dari keluarga terdekat. Kekerasan bukan merupakan bagian dari perkembangan psikologis. Oleh sebab itu, banyak harus yang terlibat di dalamnya seperti keluarga, orang tua, dan pihak sekolah. Sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan masalah yang sangat serius di sekolah kita hari ini, yaitu perundungan. Perundungan adalah tindakan yang tidak bisa kita terima dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Tindakan tersebut termasuk perilaku yang sangat merugikan dan mempunyai jangka panjang yang buruk pada kesehatan mental dan emosional korban. Tak ada alasan untuk kita melakukan perundungan. Saat bullying terjadi, kita menciptakan lingkungan yang sangat tidak sehat dan tak ramah bagi korban. Ini juga bisa membuat korban merasa terasing dan merasa tidak nyaman di dalam lingkungan sekolah ini. Jadi kesimpulannya, mari kita mulai menghormati satu sama lain dan membuat sekolah ini jadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesehatan sehingga bisa mengumpul kelas yang mulia. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya membacakan pidato yang berjudul Mari Cegah Aksi Bullying. Hadirin yang berbahagia, bullying merupakan suatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap korbannya. Secara terus-menerus sehingga korbannya merasa tertekan karena ketakutan dan trauma. Mengapa hal ini bisa terjadi? Aksi bullying biasanya dilakukan karena masalah yang memicu pelaku bullying ini merasa tersindir, sehingga pelaku ini tidak terima dan akhirnya melakukan bullying terhadap korban. Sekolah biasanya merupakan tempat di mana bullying ini terjadi. Bentuk umum dari bullying di sekolah adalah pelecehan verbal, biasanya dalam bentuk ejekan dan berat. Lantas bagaimana cara mencegah agar bullying ini tidak terjadi di sekolah? Ada berbagai cara untuk mencegah aksi
Kedua, ilmu minat bakat. Ketiga, tunjukkan rasa empati. Keempat, tunjukkan rasa percaya diri. Kelima, jangan terpancing untuk melawan. Dan yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwajib. Dengan tersampainya pidato ini, saya harap hadirin sekalian mengetahui bagaimana cara mencegah aksi bullying di sekolah. Untuk itu, marilah kita mengajarkan tentang apa itu bullying dan bagaimana dampak akibat bullying tersebut. Hadirin sekalian, sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini dapat menjadi hari Raya Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul bunyi. Di kalangan teman-teman sekalian, kerap sekali terjadi yang namanya bullying, baik terhadap adik kelas maupun teman seangkatan. Tidak peduli akan di mana kita berada, namun bullying seringkali terjadi, bahkan sudah menjadi di kalangan pelajar. Tidak hanya di lingkungan sekitar kita, adapun di lingkungan lain yang jauh dari kita. Bullying seringkali terjadi, lantas bagaimanakah cara kita untuk menanggulanginya? Haruskah kita dapat memberdayakan bullying itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu yang saya cintai, marilah kita sama-sama bersyukur karena pada hari ini kita telah berkumpul di pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Stop Bullying. Di kalangan teman-teman sekalian, tidak peduli akan di mana kita berada. Namun, bullying sering terjadi bahkan menjadi-jadi di kalangan pelajar. Bukan hanya di negeri kita ini, bullying sering terjadi. Lantas, bagaimana kita cara menanggulanginya? Haruskah kita menghapus bullying itu, atau kita membudayakan bullying itu? Tentu saja tidak. Kita sebagai generasi penerus bangsa berkata tidak. Namun apabila kita hanya berkata manis di mulut saja, tetapi tidak melaksanakannya dengan penuh keseriusan, apakah bullying bisa dihapuskan? Tidak. Tentu saja tidak. Oleh karena itu, marilah kita berhenti bullying antar sesama. Di jiwa kita untuk berhenti membuli antar sesama. Berhentilah untuk mencari kesalahan orang lain. Jika kalian ingin menghargai, maka hargailah orang lain. Jika kalian ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Percayalah, kita bisa menghapuskan bullying. Kita harus mencoba secara perlahan, mulai melakukan negara tanpa adanya bullying. Jika bukan kita, ya siapa lagi? Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak bisa. Kita pasti bisa. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak tahu. Bullying itu berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata bully yang artinya menyebabkan yang menyebut kesalahan kemari. Bullying sendiri bisa dimakan sebagai tindakan penyalahgunaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok. Bisa menyakiti secara verbal, fisik, atau psikologi. Biasanya pelaku akan merasakan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sarah Firdaus dari kelas 9E akan berpidato dengan tema bullying. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya hormati para teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang sebuah isu yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan merupakan pelecehan seksual. Dampak bullying, korbannya sangatlah besar. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin membahas soal bullying, masalah yang mengganggu kehidupan banyak remaja bahkan para dewasa. Perundungan bisa berupa tindakan fisik atau bullying serta penindasan secara modern. Perbuatan ini adalah tindakan yang sangat merugikan dan dapat menyebabkan luka korban, luka yang dalam pada korban. Oleh karenanya, kita semua harus berkomitmen untuk menghentikan perlindungan. Kita harus belajar untuk lebih menghormati satu sama lain, mendengarkan dan membuktikan perilaku yang merendahkan orang lain. Ingatlah bahwa kita semua punya peran untuk menjaga lingkungan yang aman dan berempati. Mari kita mulai untuk menghormati satu sama lain dan membuat sekolah ini jadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri saya. Pada kesempatan ini, topik yang akan saya bawakan adalah jauhi bullying. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu infeksi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus hingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan keluarganya kepada orang lain. Bullying bisa berupa mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas. Bahkan pembentangan termasuk perilaku tersebut. Tidak ada faktor tunggal yang penyebabnya munculnya bullying. Faktor tersebut bisa datang dari keluarga, sekolah, dan pergaulan rekan sejawat. Hadirin sekalian, kekerasan yang harus dihindarkan dari perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, banyak pihak yang harus terlibat, mulai dari orang tua, yaitu bahkan pemerintah. Marilah kita bersama-sama jauhi dan waspada tentang bullying. Dan mari kita cegah perundungan di sekolah. Hadirin yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk masyarakat anak bangsa. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.